Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita memasuki Ramadan yang ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat iman Islam senantiasa selalu bercurah kepada kita semuanya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang menyampaikan wahyu sehingga bermanfaat bagi kita para umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang menikmati setiap episode hidup. Di dalam sebuah cerita, seorang sufi bernama Rumi yang karyanya sampai sekarang masih saja dibaca oleh banyak orang, mengatakan bahwa hati yang mendapat bimbingan adalah hati yang telah mensucikan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Pembersihan hati adalah cermin untuk dirinya sendiri yang ingin selalu menatap wajah, di mana wajah di sini adalah menghadap Tuhannya. Dalam syairnya dia bertutur, jika hati disembuhkan dan seksualitasnya dibersihkan, maka Tuhan yang Maha Pengasih bersemayam di atas singgasana. Kemudian hati terbimbing sebab ia bersama Tuhan. Seorang sahabat pernah bercerita kepada saya tentang kisah seekor elang yang luar biasa. Suatu pagi, ketika seorang anak petani sedang berjalan menyusur sawah, di sebuah pematang sawah, dirinya dikagetkan oleh sebutir telur yang lumayan besar di hadapannya. Ia mengambil telur itu, dibawanya pulang. Sampai di rumah, anak petani meletakkan telur itu bersama telur-telur ayam yang sedang dierami. Singkat cerita, telur-telur ayam itu menetas satu persatu, dan keluarlah anak-anak ayam dari hasil eraman. Namun dari cangkang telur yang ditemukan anak petani tengah pematang, keluarlah anak seekor elang. Dan kehidupan pun berjalan seperti pada umumnya. Anak-anak ayam mencari makan dengan mengorek-ngorek sampah atau dedaunan. Uniknya, sang anak elang pun dengan cakar dan paruh tajamnya terbiasa untuk mengorek-ngorek bersama sang anak-anak ayam. Terbiasa dengan didikan indukan ayam, elang ini pun berperilaku seperti seekor ayam. Hingga suatu pagi yang cerah tampak di langit, ada seekor elang yang terbang dengan membentangkan kedua sayapnya. Kumpulan anak ayam ini pun berusaha menyelamatkan diri di antara semak-semak. Elang kecil ini bertanya kepada saudaranya, siapakah dia yang sayap lebar terbentang dan menguasai langit? Lalu ayam pun menjawab dengan santai, dialah elang, penguasa langit. Lalu elang kecil itu pun berucap, seandainya saya diberi kesempatan seperti dia. Konon katanya, anak elang itu pun mati persis seperti seekor ayam. Dia lupa akan jati dirinya, dari mana datangnya dan apa tujuan hidupnya. Cerita dan syair Rumi di atas mengajak kita untuk melakukan tafakur, bercermin dan melakukan sebuah perubahan. Dalam The Seven Awareness, pelatihan ini menggunakan rumus 3T, yakni tafakur, tadabbur, dan tasyakur. Setelah kita bertafakur, lalu kita melakukan tadabbur. Seperti ayat Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati dari kekeringan, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi.
Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Untuk menjadi manusia di atas rata-rata, tidak cukup hanya dengan membuka pintu hati ini. Tidak cukup hanya bercermin menggunakan cermin hati, namun perlu juga bercermin pada alam sekitar. Sayyid Hussein Nasr dalam bukunya The Head of Islam memilah bahwa kitab wahyu buatan manusia tidak hanya Al-Quran, namun ada dua kitab yang lain yang harus dikaji, dipelajari, dimengerti untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Kedua kitab yang lain itu adalah kitab sesama manusia dan kitab alam semesta. Bagi mereka yang mampu membuka ketiga kitab itu, dirinya kelak akan menjadi manusia di atas rata-rata. Al-Insan Kamil. Al-Quran sendiri sebagai Al-Huda ataupun petunjuk, merupakan kitab yang menjadi petunjuk kebenaran, agar pada saat mempelajari kitab sesama dan kitab alam semesta tidaklah menyeleweng ataupun tersesat. Dimulai dari T1 yaitu tafakur, T2 tadabbur. Sekarang Anda memasuki wilayah T3 yaitu tasyakur. Dalam wilayah inilah semua tampak good ataupun baik. Semua kejelekan, kekecewaan, kebencian, bahkan keputusasaan hidup jauh tertinggal oleh kendaraan yang bernama good. Kendaraan ini kelak akan mengantarkan Anda ke stasiun berikutnya yang disebut LMTM, yaitu Living Moment to Moment. Pada saat kita sampai tahapan ini, yang ada adalah greed ataupun keindahan. Seseorang yang sudah sampai pada keindahan telah melampaui pikiran dan hati. Ia telah menemukan hakikat jiwanya. Rasa syukur tidak hanya terhenti pada ucapan terima kasih ataupun alhamdulillah, namun diteruskan dengan perbuatan yang positif. Kalau kita mengambil istilah Stephen Covey, kita harus proaktif dalam melakukan tindakan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Rayakanlah kehidupan. Mungkin itulah sepenggal kata yang penuh makna bagi mereka yang telah melewati T1 dan T2. Mungkin ini bukankah suatu yang sangat sulit. Namun, bagi mereka yang sama sekali belum melakukan perenungan ke dalam dirinya, membaca kitab lingkungan dan alam untuk menjadi T3 dalam kehidupan hanya akan menuai kekesalan dan penyesalan. Lihatlah sebuah contoh perjuangan seorang manusia yang masih saja belum mampu memahami apa yang kita sebut appreciation of life. Di dalam surat Luqman, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yakni hendaklah bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Luqman ayat 12. Saya berbicara tentang menikmati setiap episode kehidupan dalam bulan suci Ramadan ini. Ada orang yang meskipun sama-sama menyelesaikan puasa selama 30 hari, namun dia tidak mendapatkan pencerahan 1 menit pun. Bahkan sebaliknya dia mendapatkan 1 minute nons, tidak mendapatkan apapun sampai hari Idul Fitri. Dalam bulan suci inilah kesempatan itu terbuka lebar. Pada saat kita telah menemukan 1 minute awareness, kita akan dengan mudah menikmati hidup ini dari episode ke episode berikutnya. Ibaratnya seperti Anda sedang menonton sebuah sinetron. Pada saat Anda menonton episode pertama, lalu menikmati episode kedua, namun episode ketiga Anda tidak mengikutinya, episode keempat berikutnya Anda juga tidak mengikutinya, dan baru episode kelima dan keenam Anda mengikutinya lagi. Apa perasaan Anda? Pasti Anda akan merasa ada sesuatu yang hilang. Begitupun dengan kehidupan kita dalam suci Ramadan ini. Mari kita nikmati setiap episode kehidupan Anda masing-masing. Mungkin pagi hari Anda sedang diuji Allah karena kondisi keuangan yang begitu sulit, namun Anda mampu menikmatinya. Mungkin kesehatan Anda yang diuji,
Namun Anda mampu menikmati hidup ini. Anda mampu menikmati hidup ini pada saat miskin, pada saat kaya, pada saat terjepit, pada saat lapang. Anda mampu menikmati hidup pada saat tertekan dan pada saat merdeka ataupun bebas. Orang yang telah berhasil memetik makna puasa akan mampu menikmati hidup. Hidup bukan lagi hanya disyukuri, tapi juga dinikmati. Buku saya The Seven Awareness mengandung 3 hal utama, yaitu tafakur, completion. Salah satu syarat untuk menjadi manusia di atas rata-rata adalah continuous completion, yaitu tafakur setiap saat, baru kemudian tadabur, dia melihat keluar, dan baru dia tasyakur. Pada saat ketiga hal ini dimiliki, dia bisa menjadi living moment to moment, yaitu menikmati setiap episode kehidupan. Betul-betul nikmat, tidak ada keluhan, tidak ada derita, tidak ada kesusahan, tidak ada nestapa, karena yang ada adalah bahagia dan bahagia. Anda bisa bahagia pada saat duka maupun bahagia. Pada saat Anda mendapatkan pujian, Anda bahagia bukan karena pujian itu, tapi Anda bahagia karena betul-betul bahagia. Kenapa Anda begitu bahagia? Kenapa Anda mendapatkan 1 menit yang mencerahkan bersama Allah dalam bulan suci ini? Dalam salah satu hadis, Nabi dikatakan ada 2 kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Satu ketika berbuka puasa, yang satu ketika bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Tuhannya itulah yang saya sampaikan 1 menit yang mencerahkan. Hadis terakhir ini menutup 10 hari pertama Ramadan kita. Mari kita cari lagi dengan tadabbur makna Ramadan lebih dalam lagi. Ibarat perjalanan, Anda sudah melewati 1/4 perjalanan rohani Anda. Teruslah berjalan sambil bertafakur bahwa puasa ini adalah tempat Anda benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan yang sejati. Itulah yang bisa disampaikan dalam Ramadan ke-10 ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkah menikmati setiap episode kehidupan. Saya Heri mengucapkan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.